Halo semuanya, kembali lagi kita di mata kuliah praktikum mikrobiologi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pengujian antimikroba. Nah, apa sih itu mikroba? Jadi, mikroba juga dapat dikatakan sebagai jasad renik yang mempunyai kemampuan sangat baik untuk bertahan hidup, di mana untuk perkembangan atau persebaran dari mikroba ini hampir tersebar di semua tempat, tepatnya di permukaan bumi. Nah, kemudian terkait dengan mekanisme daya kerja antimikroba terhadap sel, itu dapat dibedakan atas beberapa kelompok sebagai berikut diantaranya, yaitu merusak dinding sel, kemudian mengganggu permeabilitas sel, merusak molekul protein dan asam nukleat, menghambat aktivitas enzim, hingga menghambat sintesa asam nukleat. Terkait dengan antibiotik, itu pertama kali ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1929 yang secara kebetulan menemukan suatu zat antibakteri yang sangat efektif, yaitu penisilin. Apa sih itu antibiotik? Nah, jadi antibiotik adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri yang memiliki khasiat guna untuk menghambat atau bahkan mematikan pertumbuhan baik itu mikroba maupun bakteri sesuai dengan objek yang akan diteliti. Kemudian untuk praktikum kali ini kita akan menggunakan bakteri dengan 3 perlakuan berbeda, yaitu terkait dengan adanya larutan menggunakan penisilin, kemudian yang kedua ada tetrasilin, dan yang ketiga ada kloromfenikol. Nah, kemudian bagaimana reaksi dari bakteri terhadap ketiga bahan yang akan kita gunakan? Untuk lebih lanjutnya kita akan masuk ke video berikutnya. Hasil menunjukkan bahwa pada bahan-bahan yang diuji terdapat zona hambat. Zona hambat merupakan tempat di mana bakteri terhambat pertumbuhannya akibat antibakteri atau antimikroba. Zona hambat adalah daerah untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada media agar oleh antibiotik. Perbedaan pada setiap cawan Petri dikarenakan karena terjadi perlakuan yang berbeda di setiap cawan Petri. Berikut merupakan hasil dari praktikum yang telah kami lakukan dari sampel air laut. Dari ketiga cawan Petri, hanya terdapat 1 cawan Petri yang tidak mengalami resisten. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, didapati bakteri resisten pada penisilin dan pada Aquades.
Sedangkan bakteri tidak mengalami resisten terhadap antibiotik tetrasilin dengan diameter total 1 cm dan kloramphenicol dengan diameter total 1,1 cm. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil praktikum, ketika mengamati bakteri dalam satu cawan Petri pada sampel air laut, dapat disimpulkan bahwa terdapat bakteri yang resisten dan tidak resisten terhadap suatu zat tertentu seperti antibiotik. Bakteri resisten dapat bertahan hidup dan berkembang biak dalam keberadaan zat tertentu, sementara bakteri yang tidak resisten akan terpengaruh dan mungkin akan mati. Hal ini mencerminkan keragaman genetik dalam populasi bakteri yang memiliki implikasi terhadap pemahaman tentang bagaimana resistensi bakteri yang semakin meningkat dalam lingkungan.